Baik, kawan-kawanku sekalian, dimanapun Anda berada, pembahasan kita kali ini adalah tentang perdebatan lintas agama, yaitu uh, antara pendeta dan mualaf, yaitu perdebatan seorang Muslim dan seorang pendeta yang disebut dengan yang memeluk agama Kristen dan mualaf adalah pemeluk agama Islam. Pada kesempatan kali ini perdebatannya adalah sangat luar biasa dan sangat sengit sekali. Kenapa saya sampaikan demikian? Saya akan tayangkan video mereka sebagaimana perdebatan itu antara pendeta dan mualaf, dan dapat kita menilai siapa mereka yang lebih mendominasi, mana yang lebih baik dan mana yang terbaik di antara yang terbaik. Dan itu adalah tergantung nanti penilaian kawan-kawannya semua. Nah, pada kesempatan kali ini perdebatan itu bukan hanya cuma perdebatan menang kalah. Dan perlu saya garis bawahi, perdebatan itu bukan untuk menang kalah. Kenapa demikian? Kalau kita berbicara menang kalah, udah pasti orang yang salah saja bisa merasa memenangkan diri, dan orang yang benar juga apalagi membanggakan diri. Akan tetapi pada kesempatan ini saya harap persediaan kawan-kawan semua dimanapun Anda berada untuk memberikan suatu masukan kepada saudara kita ini yang nanti saya tayangkan di video ini, yang berdebat dengan seorang mualaf, yaitu Kodolitan, yang dimana Kodolitan ini seorang panutan dan yang berpengaruh besar terhadap keyakinan atau kepercayaan, yang dimana kepercayaan itu yang dipegang oleh seorang bisa berubah dan bisa tidak. Untuk itu dan oleh karena itu, dalam kesempatan kali ini saya akan menayangkannya, tetapi dengan lapang dada, dengan hati senang, dengan mampir di channel ini untuk menyaksikan bagaimana mereka berdebat secara baik dan benar. Dan kalian yang menilai, teman-teman dan atau kawan-kawan sekalian, nilai mereka sebagaimana mau kemampuan mereka berdebat dan bagaimana perdebatan yang baik itu, dan nilai mereka berdasarkan pengamatan Anda semua agar menjadi pelajaran yang lebih baik. Dan aku harapkan memberikan saran dan komentar. Dan perdebatan kali ini bukan hanya perdebatan yang main-main, bukan hanya perdebatan yang ya, jangan jadikan maksudnya jangan jadikan perdebatan ini perdebatan sia-sia, dan jangan hanya mendengarkan saja, tetapi berikanlah komentar Anda, komentar terbaik Anda, dan jangan sekali-sekali Anda mencerca, mencaci, ataupun siapapun dia yang merasa menang di perdebatan kali ini. Ini perdebatan ini, teman-teman atau kawan-kawan semua, ini ada Kodondi dan ada dua seorang pendeta, termasuk nanti pendeta Ezra Soro, yang perlu Anda nilai sendiri bagaimana kemampuan mereka berdebat antara lintas agama ini, dan ambil hikmahnya sebagaimana yang dimaksud dalam ajaran-ajaran yang telah tertuang di dalam kitab suci mereka masing-masing. Siapa yang paling benar, itu adalah penilaian Anda,
Dan siapa yang paling top itu adalah penilaian Anda, dan siapa yang masuk akal itu adalah penilaian Anda. Belajarlah, berdiskusilah, dan berikanlah sesuatu yang terbaik untuk menghasilkan yang baik, dan untuk membenarkan yang benar, dan untuk meninggalkan apa yang tidak sesuai dengan ajaran dalam agama ini. Semoga dalam perdebatan kali ini membawa buah yang baik, dan siapa yang pendukung ada, dukunglah dengan berkomentar, dukunglah mereka dengan memberikan saran, dukunglah mereka dengan membantu dan memberikan supporter yang baik antara mereka, baik kubu mu'alaf maupun kubu pendeta. Saya tidak mengklaim mereka siapa benar dan siapa yang salah, dan itu penilaian Anda semua, dan Anda menjadi wasit atau sebagai juri dalam perdebatan ini. Kalau mereka pemain bola adalah Anda wasitnya, tapi dalam hal ini Anda jurinya semua, dan nilailah, berikanlah penilaian yang terbaik dari Anda semua, dan support mereka siapapun Anda dan manapun Anda semua berada. Dan pesan saya agar selalu berkomitmen mewujudkan impian negara ini untuk menjadi yang lebih baik, dan untuk memegang keyakinan yang baik, tidak berpengaruh dengan keyakinan orang lain, selalu yakin akan keyakinannya dan akan agama yang dia pegang penuh. Itulah yang saya harapkan. Jangan mudah terpengaruh dengan ajakan atau dorongan atau apapun iming-iming terhadap penatu agama. Jangan sampai Anda hanyut oleh karena hawa nafsu, tetapi saya harapkan Anda untuk selalu mewaspadai segala sesuatu pendakwah yang tidak jelas dan yang tidak benar. Dan saya harapkan di video ini Anda bisa menyimaknya, dan Anda semua bisa meniru dan bisa mengambil kesimpulan, membuat suatu argumentasi, dan bisa mengikuti salah satunya. Apakah engkau mengikuti pendeta atau mengikuti mu'alaf, atau engkau memilih, kalau engkau seorang muslim memilih sebagai Kristen, tidak menjadi masalah. Dan apakah engkau Kristen memilih jadi orang muslim, itu tidak masalah, maupun itu adalah tergantung Anda, dan itu pilihanmu. Saya tidak menghasut Anda untuk di satu kubu atau dalam keyakinan, tidak. Tetapi saya harapkan ketika Anda berpindah keyakinan, tetapi jagalah amanah yang tertuang dalam kitab suci. Apalagi kita di negara tercinta ini, negara Indonesia, kita berada, kita menghargai segalanya, dan kita menghargai pemerintah, kita menghargai para ulama, para pendakwah, para pendeta, para semua pendakwah agama ini kita menghargai, kecuali mereka yang melakukan tindakan kriminalitas, yang melakukan sesuatu yang tidak benar dalam ajaran. Tetapi itu yang saya lakukan kepada kawan-kawan semua. Mohon maaf, dalam video ini saya akan menayangkan perdebatan antara Kristen dan mu'alaf atau Islam. Itu sangat baik sekali perdebatan mereka, dan sangat luar biasa. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Sekian, terima kasih dari saya. Atas perhatian dan saya ucapkan terima kasih. Tadi Pak Budi siapa yang ngomong? Sana dulu tadi itu. Ini sekalian kan ya. Lu mau tambahin? Nah, kalau mau tambahin tolong dipencet ya, merah sama hijau, Pak. Oke. ya. Salah apa sini? Ini dulu Pak, ada yang mau ditambahin tadi. Oke. Baik. Ya, sesuai dengan narasinya Pak Budi bahwa Yesaya 53 itu rohani ya. Penyakitnya penyakit rohani ya. 53 ayat 10. Bacakan ayatnya. Ini yang saya bacain sini. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Apakah itu rohani apa harafiah? Kalau keturunan rohani. Udah belum?
Sebentar. Bapak baca original text. Kenapa? Bapak baca original teksnya apa? Jangan terjemahan. Nih. Yunani apa? Iya. Kalau di situ ada nggak apa-apa? Yesaya 53:10. Keturunannya ya sudah teruskan aja dulu. Loh, Bapak baca, jangan malu. Ada kata spermatos nggak di situ? Dulu kan? Nggak ada kata spermatos nggak? Apa? Spermatos. Kalau dalam bahasa Ibrani Ayat berapa? ayat 10. Ada kata sperma nggak di situ? Ada. Bahasa Ibraninya zera, Salah. sadik. Khalah. Enggak. Sit. Oh ya, sitera. Ya, ada nggak sperma? Mana atasnya? Jadi kok kalah sih? Ya, ya. Sera. Sera itu benih, bisa benihnya tanaman, bisa benihnya Itu Hebrunya, Yunaninya. Sperma bukan? Ngapain bahasa Yunani-nya ini? Yesaya bahasa Ibrani kok. Enggak. Ini kitab Anda bukan? Ini. Anda kan? Kitab Septuaginta LXX. Saya enggak tahu kitab itu ya. Loh. Kenapa Pak Budi enggak? Ini milik siapa terusan? Enggak tahu sebenarnya milik siapa. Saya pokoknya enggak pakai itu. Loh kalau gitu PL Bapak berasal dari kitab apa Pak? Dalam PL kita kan penggunaan bahasa aslinya kan mesti bahasa Ibrani. Kenapa menggunakan bahasa Enggak, Ibrani? saya uji akademis Anda. Ini kitabnya siapa? Itu yang mana itu? Tanakh. Torah, Nevim, Ketuvim sama ini lebih dulu mana ada? Tanahnya bahasa Ibrani. Iya. Itu tanah hanya PL tak? Ya tanah lah. Ini bukan. Bentar. Kalau Masoret abad 10 apa sebenarnya? Lalu itu menerjemahkan dari mana? Saya tanya itu menerjemahkan dari mana? Dari sini. Terus ini kan kita Jadi kalau itu menerjemahkan dari sana yang mana lebih tua? kayak Loh, karena perjanjian lama ya saya rujukannya bahasa Ibrani bukan Yunani. loh, ini kitab siapa terusan? Coba sebutkan manuskrip tertua dalam bahasa Ibrani abad berapa? Tunjukkan nama saya. Kalau ini ngambil dari Masoret abad 9-10. Topik. Saya tidak mau jawab. Udah Pak, saya permisi. Itu off topic. Apa-apaan kok bisa bertanya ke sana? Oke, silakan Pak. Silakan Pak Dila. Saya mulai dari yang tadi ya. Mikha itu hidup 700 sebelum Masehi. Dan Pak Doni bilang nubuatnya berlaku untuk Rut. Rut itu jauh di atasnya Daud. Jadi kira-kira 1200 sebelum Masehi. Saya baru tahu ini ada nubuat menunjuk ke belakang. Bagaimana bisa menunjuk ke belakang? Lalu kata ruler itu bentuk maskulin. Lalu kata permulaannya sebelum segala zaman dan sebagainya itu mustahil menunjuk pada Rut kan? Menunjuk pada Yesus cocok. Jadi bagaimana itu bisa menunjuk pada Rut? Nah kalau Pak Doni setuju itu menunjuk pada Yesus, berarti Alkitab itu memang firman Allah. Karena 700 tahun sebelum kelahiran Kristus sudah dinubuatkan. Kelahirannya di Bethlehem, lalu Yerusalem 3, penderitaannya, kematiannya, penguburannya, kematiannya di antara penjahat, dan kebangkitannya, itu semua sudah dinubuatkan juga 700 tahun sebelum Masehi.
Kalau tentang Rut itu bisa jawab, saya jadi mualaf. Kalau Rut, Bapak bicara Mika 5 ayat 2 ya Pak ya? Iya. Ya, oke. Sebentar saya buka ya Pak ya. Oke, ini kita Jawab yang benar maksud saya. Oh jelas Pak. Iya. Oh jelas. syahadat nih Bapak nih. Itu masih jalan waktunya. Silakan Pak, silakan. Oke, jadi nanti soal ayat-ayat yang tadi dipersoalkan, Yesaya ayat begini, tapi Yesus begini, jadi kayaknya nggak cocok ya. Nanti sebentar akan dijawab oleh Pak Budi tentang itu. Ya, tapi sekarang gini loh, saya hanya mau komentari satu hal, bahwa tadi Pak Dondi itu ngutip ayat yang menunjukkan bahwa untuk menolak Yesus yang dinubuatkan dari sana di ayat 3, 4, 5 bahwa konsep penggantian atau penebusan dosa itu nggak ada. Ya, karena itu Yesus ditolak dari sana. Karena kalau Yesus yang mengganti itu konsepnya penggantian dan penebusan. Tapi Pak Dondi sadar tidak bahwa Bapak tadi mengatakan bahwa hamba itu adalah Israel? Kalau hamba itu Israel, teksnya mengatakan bahwa Israel mati atau menderita menggantikan bangsa lain yang Bapak bilang. Ya berarti sama-sama penggantian juga kan? Jadi mau siapapun kecuali Bapak menyatakan bahwa teks itu salah, bahwa tidak ada penggantian. Tapi kalau ada penggantian dan penggantian ternyata tidak benar, maka itu menganulir Yesus sekaligus menganulir Israel. Karena teksnya bilang penggantian. Dan nanti sebentar mungkin perlu diperhatikan, seandainya tafsiran bahwa hamba yang menderita itu adalah Yesus, Pak Budi akan jawab. Tapi kalau itu adalah Israel, bagaimana Israel diterapkan pada setiap ayat yang Bapak persoalkan tadi, yang Bapak persoalkan Yesus? Kalau dibalik, kalau yang dipersoalkan Israel, bagaimana harmoniskan itu? Termasuk misalnya Bapak menyinggung soal kematian, kuburnya dan segala macam. Kapan Israel mati dan dikubur? Lalu soal masalah tidak konsisten karena ada yang harfiah, ada yang tidak harfiah atau kiasan. Kenapa tidak? Bukan soal tidak konsisten. Bahkan dalam penggunaan hari-hari kita bisa menyatakan sesuatu yang harfiah dilanjutkan dengan sesuatu yang bersifat kiasan. Setelah saya makan 3 piring, pikiran saya jadi tenang dan anganku melambung ke planet Jupiter. Waktu saya makan harfiah, tapi kalimat selanjutnya itu sudah bersifat tidak harfiah. Jadi kalau dalam satu bagian itu ada yang harfiah, ada yang tidak harfiah, itu hal yang biasa dan tidak menggambarkan ketidakkonsistenan. Oke, saya tadi sudah katakan bahwa kata lamo itu ambigu, dan saya sudah mengutip dari Jamieson, Fouts and Brown, jadi tidak usah saya ulangi lagi. Lalu kalau dikatakan dalam PL itu Yesaya 18 ayat 20 yang diambil dari Keluaran 24 ayat 16, lalu dan ya tidak ada apa itu manusia harus tanggung dosanya sendiri dan sebagainya itu ya. Lalu Yesaya 53 ayat 6 itu diapakan? Jadi mestinya Pak Dondi jawab dulu Yesaya 53 ayat 4 sampai 6 baru memberikan ayat serangan. Tapi ayat saya tidak dijawab. Pak Dondi cuma memberikan ayat serangan. Yesaya 18 ayat 20 menurut saya itu ayat yang berlaku umum. Jadi secara umum memang manusia menanggung dosanya sendiri. Tapi ada perkecualian. Sama saja kalau misalnya dalam Roma 3:23 dikatakan semua manusia berdosa. Tapi Ibrani 4 ayat 15 Yesus dikecualikan. Jadi di sini juga seperti itu. Umumnya memang manusia tanggung dosa sendiri. Tapi ada 3 perkecualian dalam hal ini. Pertama dosa Adam. Dosa pertama itu ditanggungkan pada semua keturunannya sehingga semua lahir dengan dosa asal. Dan yang kedua, dosa orang-orang yang percaya ditanggungkan pada Kristus. Dan yang ketiga, kebenaran Kristus diberlakukan untuk orang-orang yang percaya.
Sehingga sekalipun saya orang berdosa, saya dianggap sebagai orang benar. Justification. Ya. Dalam PL pun menebus dosa itu dengan binatang, tapi itu tipologi, dan itu digenapi oleh Kristus sebagai antitipenya atau penggenapannya pada waktu dia mati tersalib. Dan itu yang dinubuatkan oleh Yesaya pasal 53. Jadi semua jadi cocok menurut saya. Tentang ayat 7 katanya tidak membuka mulut, bukan berarti tidak membuka mulut sama sekali. Tapi biasanya orang disalib itu memaki-maki, mengutuk dan sebagainya. Yesus sama sekali tidak. Jadi bukan arti dalam tidak membuka mulut sama sekali. Lalu ayat yang ke-9, bisa dilihat di sana. Ini ayat yang Pak Doni persoalkan kan, kata yang Pak Doni persoalkan kan ya. Memang bentuk jamak ya. Noun, common, masculine, plural. Sekarang perhatikan yang di sebelah sana. Dan kalau kata itu diselidiki, itu menyangkut tindakan-tindakan kekerasan seperti pembunuhan, pembantaian, perampokan yang melanggar kehendak Tuhan. Dan kalau itu artinya demikian, maka sebenarnya tidak bisa atau terlalu mengada-ada ketika Bapak mengaitkan tindakan Yesus membersihkan bait Allah itu sebagai tindakan kekerasan, karena dia tidak membunuh atau melakukan kejahatan apapun. Sekarang bisa melihat bahwa di dalam Alkitab ya, atau di dalam Perjanjian Lama juga, Musa, Yosua, Daud, Samuel, pemimpin-pemimpin besar lain itu melakukan pembunuhan, tapi tetap tidak dianggap kekerasan. Karena apa? Karena Tuhan memerintahkan mereka misalnya menghukum para penyembah berhala, itu tidak dianggap sebagai kekerasan. Sehingga bagaimana mungkin Yesus yang bahkan tidak melakukan seperti tokoh-tokoh Perjanjian Lama yang membunuh, itu bisa dianggap sebagai melakukan kekerasan. Kedua, sekarang Pak, hamba yang menderita di situ tidak melakukan kekerasan, dengan pengertian kalau Yesus yang mengusir atau membersihkan bait Allah saja Bapak anggap itu kekerasan. Sekarang saya mau tanya Pak, menurut Bapak Israel itu melakukan kekerasan enggak? Israel yang Bapak anggap sebagai hamba yang menderita di sini, itu dia melakukan kekerasan atau tidak? Ingat, Yesus hanya membersihkan bait Allah, Bapak anggap kekerasan. Kalau Israel dalam sejarah mereka melakukan kekerasan tidak? Melakukan. Nah, kalau Bapak anggap melakukan, maka kalau Yesus saja yang seperti itu Bapak sudah menganulir karena dia dianggap kekerasan, apalagi Israel. Maka Bapak sebenarnya menggugurkan pandangan Bapak bahwa itu adalah Israel. Kalau Bapak terima dia melakukan kekerasan. Oke. Cukup. Baik. Kalau Pak Budi mengatakan bahwa pedang yang di ayat Lukas 22:36 sebagai pedang rohani ya Pak ya, betul ya, kurang lebih ya? Nah, kiasan ya, kiasan menunjukkan hidup itu makin berat. Iya, pedang rohani lah ya Pak ya. Bukan pedang rohani ya, kalau pedang rohani jadi firman Allah nanti. Itu lain. Kalau yang 38 jadi tadi bukan kiasan atau kiasan? Yang ayat 38 yang mereka bawa dua sudah pedang. Cukup, kalau ya. dua pedang itu sungguh-sungguh.
Itu literal. Hurufiah ya. Jadi mereka salah mengerti. Hah? Jadi mereka salah mengerti. Yesus maksudkan kiasan, mereka pikir hurufiah, mereka tunjukkan ada 2 pedang. Oh. Jadi dari mana Bapak tahu kalau Yesus berpikir udahlah, daripada murid-murid gua pada nggak paham gitu ya, udah bilang udah cukup gitu ya. Dari mana Bapak bisa mendapatkan itu, Pak? Pemikiran seperti itu, Pak. Saya kan cuma sebelum saya lanjutkan ya, Pak ya. Silakan. Oke. Saya kan cuma mengatakan itu kemungkinan. Tapi it is enough jelas bukan menunjuk pada 2 pedang. Itu yang paling penting. Itu tidak bisa menunjuk pada 2. Jadi apakah dia berkata pembicaraannya cukup itu karena dia sudah mau ditangkap, dia tahu bakal ditangkap, tidak bisa ada waktu lagi untuk ngomong, atau dia jengkel karena murid-muridnya tidak mengerti atau salah mengerti. Itu tidak terlalu masalah. Tapi penekanannya 2 pedang itu jelas bukan itu yang dipikirkan oleh Yesus. Nah, jadi kalau Bapak mengatakan di ayat 36 kiasan, di ayat 38 literal gitu. Ini baru beda 1 ayat loh, Pak. Ya. Baru beda 1 ayat gitu. Yang disuruh benar-benar untuk jual jubah, beli pedang. Kalau Bapak tadi mengatakan ini untuk bekal, misalnya siapa yang tidak mempunyai, ini masih ada kontradiksi dengan ayat lain nih, Pak. Ada yang bilang nggak pakai bekal dan segala macam lah. Saya nggak mengarah situ lah. Kalau di sini Bapak bilang membeli pedang yang di ayat 36 sebagai kiasan, tiba-tiba yang di ayat 8, ayat 38 menjadi literal, kayaknya kok nggak nyambung, Pak, gitu loh. Karena dari ayat 36 baru lewat 37 yang mengutip Yesaya, atau 38 sudah cukup. Kalau Bapak bilang kemungkinan, berarti Bapak berasumsi, gitu Pak. Nah, maksud saya, yang kemungkinan sebentar Pak. Maksud saya gini Pak, kalau Bapak berasumsi, tolong Pak berikan penafsiran yang resmi gitu loh Pak. Atau kalau Pak Budi pernah membuat tafsir tentang ini, tolong Pak bukunya judulnya apa gitu, nanti saya beli gitu Pak. Nah, jadi kelihatan banget di sini bahwa Pak Budi agak memaksakan yang di 36 gitu loh. Padahal di ayat yang ke-50 memang jelas bahwa seorang murid Yesus memotong telinga seorang tentara penjaga tentara imam besar gitu kan. Jadi sudah jelas bahwa di situ juga pedang itu digunakan. Ada pedangnya ada 2. Kalau Bapak mau berkilah dengan it's enough atau that's enough, saya rasa itu juga tidak terlalu signifikan Pak ya. Untuk untuk menekankan pedang ini 2 atau 1 atau banyak begitu. Masih bisa dikatakan gitu Pak dengan it's enough atau that's enough juga. That itu juga di situ juga bisa untuk menunjukkan jamak juga Pak gitu. Atau ya istilahnya ini bahasa gitu loh ya, dengan they are enough juga boleh-boleh saja. Tapi maksud saya di situ ada kelihatan Bapak berasumsi gitu. Oke. Kemudian apa tadi yang mengenai Israel? Oh ya, mau Mika 52 dulu atau gimana Pak? Ini mumpung ada yang mau mualaf katanya. Apa? Katanya tadi ada yang mau mualaf tadi. Kalau bilang buat road tadi. Apanya? Tadi Bapak bilang kan mau mualaf kalau saya bisa buktikan bahwa Mika 52 untuk road gitu kan? Iya. Saya jawab ini dulu ya. Tapi gini, karena saya harus menjelaskan ini cukup panjang. Waktu saya gimana nih? Tetap gini. Ya tetap Waktu lah. tetap Ya berjalan. sudahlah, nggak apa-apa. Siapa tahu ya Pak ya. Bismillah gitu. Ini cukup panjang Pak, soalnya ada hampir 50 slide Pak. Saya harus jelaskan ke Bapak. Ya. Kalau tidak bisa Bapak yang murtadin, Hah? Apa? kalau tidak bisa jelaskan Bapak yang murtadin berani tidak? Oh enggak, saya nggak perlu Pak. Saya harus menjelaskan ini masalah 50 slide nih. Tolong diperlihatkan nih. Nah, tolong diperlihatkan. Nih, sekian banyak nih Pak. Yang Baik, kawan-kawanku sekalian yang mampir di channel ini, pada tayangan video kali ini saya akan menayangkan video